Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, masih dalam rangka berbagi bersama untuk kebaikan bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Apa yang dimaksud kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kemudian, seberapa pentingkah kalimat efektif itu? Kalimat efektif sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pendengar atau pembaca dengan apa yang disampaikan pembicara atau penulis. Kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Berikut ciri-ciri kalimat efektif. Kita awali dari ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, yaitu kesepadanan atau kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah kesepadanan atau keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan struktur ini ditunjukkan oleh adanya kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan struktur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kalimat itu mempunyai subjek atau predikat yang jelas. Apabila subjek dan predikat tidak jelas, kalimat itu tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan subjek yang di depannya diikuti oleh kata depan, pada, untuk, bagi, dalam, di, dan sebagainya. Sebagai contoh, tidak terdapat subjek ganda atau rangkap. Contoh, penyusunan makalah ini saya dibantu oleh teman saya. Di sini terdapat dua subjek. Yang pertama, penyusunan makalah ini. Yang kedua, saya. Nah, dalam kalimat efektif tidak menggunakan subjek ganda, maka harus digunakan satu subjek, sehingga susunannya menjadi: dalam menyusun makalah ini, saya dibantu oleh teman saya. Subjek di sini berbentuk kata saya. Ciri-ciri kesepadanan struktur yang ketiga adalah kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya, kami terlambat makan, sehingga kami sakit perut. Sehingga kami sakit perut adalah kalimat tunggal. Begitu juga kami terlambat makan, juga kalimat tunggal. Ini terdapat dua kalimat. Oleh karena itu, kata sehingga tidak bisa digunakan pada kalimat tunggal. Kata
Maka sehingga harus digunakan pada kalimat majmuk. Maka menjadi kami terlambat makan sehingga kami sakit perut. Boleh saja susunan kalimatnya seperti kalimat yang pertama. Akan tetapi kata penghubung intra-kalimat harus diganti menjadi kata penghubung antar kalimat. Misalnya, oleh karena itu. Maka susunan kalimatnya akan menjadi seperti ini. Kami terlambat makan. Oleh karena itu, kami sakit perut. Ciri kesepadanan yang keempat adalah predikat kalimat tidak didahului kata yang. Contoh, Rudi yang membaca buku. Maka menjadi Rudi membaca buku. Rumah kami yang terletak di Jalan Kalimantan. Kata yang harus dihapus karena mendahului predikat. Menjadi rumah kami terletak di Jalan Kalimantan. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, apabila bentuk kata pertama menggunakan kata kerja atau verba, maka bentuk kedua, ketiga, dan seterusnya juga harus menggunakan kata kerja atau verba. Dalam kalimat ini ada 3 kata yang harus diperhatikan, yaitu mengetik, mengedit, dan pengiriman. Kata pengiriman harus diubah dan disamakan dengan bentuk sebelumnya, yaitu mengetik dan mengedit. Maka kata pengiriman menjadi mengirim. Susunan kalimat yang benar sekarang menjadi yang harus kita kerjakan sekarang adalah mengetik, mengedit, dan mengirim naskah ke media massa. Ciri kalimat efektif yang ketiga adalah ketegasan. Ketegasan disebut juga penekanan, adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Pada dasarnya, dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan yang tertuang dalam kalimat dengan memberi penegasan atau penekanan. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan atau penegasan dalam kalimat. Satu, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Membuat urutan kata yang logis. Contoh pertama,
tidak terjadi urutan kata yang logis, yaitu dari kata 1000 naik ke sejuta, kemudian turun ke 100, 10, kemudian naik lagi ke berjuta-juta. Sedangkan pada contoh kedua, terjadi urutan kata yang logis, dari kata yang terkecil hingga kata yang paling besar, yaitu dari kata 10, 100, 1000, sejuta, dan berjuta-juta. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, saya suka makan nasi, saya suka makan rujak, dan saya suka makan bakso. Dalam kalimat ini ada 3 kata saya yang diulang. Ini sebagai penegasan dalam kalimat tersebut. Bentuk penegasan yang keempat adalah melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, mahasiswa itu tidak malas, tetapi rajin. Bentuk ketegasan yang kelima adalah mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh, saudaralah yang bertanggung jawab. Partikel lah pada kata saudara merupakan partikel penekanan dalam kalimat tersebut. Ciri kalimat efektif yang keempat adalah kehematan. Yang dimaksud kehematan di sini adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Cara pertama untuk melakukan penghematan adalah menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena ia tidak diundang, ia tidak datang pada acara pernikahan itu. Kata ia merupakan subjek yang diulang menjadi 2 kali. Untuk menghemat, subjek bisa dibuang menjadi karena tidak diundang, ia tidak datang pada acara pernikahan itu. Contoh kedua, para pendemo berlarian setelah para pendemo mengetahui sejumlah polisi mendatangi TKP. Subjek para pendemo diulang, sehingga untuk menghemat, para pendemo yang kedua dibuang menjadi para pendemo berlarian setelah mengetahui sejumlah polisi mendatangi TKP. Kriteria kehematan yang kedua adalah menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contoh, setelah menyelesaikan pekerjaannya, tukang itu turun ke bawah. Untuk menghemat, maka ke bawah dibuang menjadi setelah menyelesaikan pekerjaannya, tukang itu turun. Kriteria kehematan yang ketiga adalah menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh, demi untuk menjaga stabilitas negara, kita harus mencintai NKRI. Kata demi dan kata untuk adalah sinonim. Oleh karena itu, kita harus menggunakan salah satunya. Menjadi,
Untuk menjaga stabilitas negara, kita harus mencintai NKRI. Atau, demi menjaga stabilitas negara, kita harus mencintai NKRI. Kriteria kehematan yang keempat adalah tidak menjamak kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, para bapak-bapak menghadiri undangan itu. Para merupakan bentuk jamak, sedangkan bapak-bapak juga bermakna jamak. Oleh karena itu, salah satu dari kata tersebut harus dibuang atau dijadikan kata tunggal. Menjadi para bapak menghadiri undangan itu. Ciri-ciri kalimat efektif yang kelima adalah kecermatan. Pembicara atau penulis harus cermat dengan pilihan kata yang tepat sehingga tidak menimbulkan makna ganda atau salah makna. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini memiliki makna ganda. Bisa mahasiswa yang terkenal atau perguruan tinggi yang terkenal. Untuk membuat kalimat efektif, maka dibuatlah kalimat seperti ini. Mahasiswa yang terkenal dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Atau mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Ciri kalimat efektif yang keenam adalah kepaduan. Kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri kalimat efektif yang ketujuh adalah kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat atau sesuai dengan ejaan atau kaidah tata bahasa yang berlaku. Contoh, pencuri berhasil ditangkap polisi. Ini tidak logis karena kalau kita teliti, maka yang berhasil adalah pencuri. Pencuri berhasil ditangkap polisi. Siapa yang berhasil? Berarti pencuri. Kemudian, agar menjadi logis, maka kalimat ini diubah menjadi sebagaimana berikut. Polisi berhasil menangkap pencuri. Itulah kalimat efektif yang telah kita bahas bersama pada saat ini. Intinya, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Sedangkan ciri-ciri kalimat efektif ada 7. Yang pertama, kesepadanan. Yang kedua, keparalelan. Yang ketiga, ketegasan. Yang keempat, kehematan. Yang kelima, kecermatan. Yang keenam, kepaduan. Dan yang ketujuh, kelogisan. Selamat belajar.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.